Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini saya akan membahas kasus kesulitan akses pembiayaan di era digital yang menjadi tantangan bagi UMKM di Indonesia. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Bahkan UMKM menyumbang lebih dari 60% dari total PDB atau produk domestik bruto dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun, di tengah pesatnya transformasi digital, banyak UMKM yang menghadapi tantangan besar dalam mengakses pembiayaannya. Kesulitan dalam mengakses pembiayaan ini berdampak pada pertumbuhan dan keberlanjutan dari UMKM. Tanpa modal yang cukup, mereka sulit untuk memperluas usaha, berinovasi, atau bahkan mempertahankan operasional di tengah persaingan yang semakin ketat. Hal itu juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kesulitan ini adalah rendahnya literasi keuangan dan digital di kalangan pelaku usaha mikro. Meskipun teknologi finansial atau fintech menawarkan berbagai solusi pembiayaan yang inovatif dan cepat, namun banyak pemilik usaha mikro yang masih ragu untuk memanfaatkan layanan tersebut. Hal itu disebabkan oleh ketidakpahaman tentang cara kerja fintech, serta kekhawatiran terkait keamanan data dan transparansi dalam transaksi. Keterbatasan pengetahuan itulah yang menghambat mereka untuk memanfaatkan peluang yang tersedia. Bahkan, masih banyak di antara mereka yang lebih memilih metode tradisional, meskipun itu seringkali harus bergantung pada pinjaman dengan bunga yang lebih tinggi dari seorang rentenir. Selain literasi digital, masalah lainnya adalah kurangnya catatan keuangan yang jelas. Banyak usaha mikro yang tidak memiliki laporan keuangan yang memadai, sehingga usaha mikro mengalami kesulitan saat mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan formal. Bank dan institusi keuangan seringkali membutuhkan data yang konkret dan transparan untuk menilai kelayakan kredit. Sementara itu, usaha mikro seringkali beroperasi dengan pencatatan yang sederhana atau bahkan tanpa pencatatan sama sekali. Hal itulah yang menimbulkan ketidakpastian bagi lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan. Selain itu, UMKM juga menghadapi tantangan lain, seperti belum memiliki SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, terutama di bidang manajemen dan teknologi. Hal itu juga menghambat efisiensi dan produktivitas usaha. Kurangnya perhatian terhadap pengembangan SDM membuat UMKM sulit untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan bersaing dengan pelaku usaha yang lainnya. UMKM juga sering dianggap beresiko tinggi oleh lembaga keuangan yang berujung pada suku bunga tinggi dan persyaratan ketat. Lembaga keuangan justru lebih memilih untuk berinvestasi di perusahaan yang besar yang memiliki sejarah finansial. Hal itu juga membuat UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam bersaing dengan perusahaan besar karena dianggap perusahaan besar tersebut sudah memiliki akses lebih mudah ke modal dan teknologi. Akibatnya, UMKM mungkin terpaksa beroperasi dengan modal yang terbatas sehingga membatasi potensi pertumbuhan mereka.
pada tahun 2020 adalah tahun tersulit bagi UMKM, yang dimana semakin memperburuk keadaan usahanya karena dampak dari pandemi COVID-19. Mateus adalah potret salah satu pelaku UMKM yang masih membutuhkan bantuan digital minimal promosi di media sosial. Hal ini turut dibenarkan Richard Sambera, co-founder dari Kaya.id. Pandemi menghadirkan tantangan baru bagi UMKM seperti kesulitan biaya sewa dan belum hadirnya produk mereka di ranah daring. Sistem kemitraan dengan mengganti uang sewa menjadi sharing revenue atau pembagian pendapatan serta bantuan promosi media sosial memegang peranan penting. Banyak usaha mikro yang terpaksa menutup usahanya dan mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Situasi itu membuat mereka semakin sulit untuk memenuhi kewajiban keuangan dan membayar pinjaman yang ada. Di saat yang bersamaan, kebutuhan untuk mendapatkan akses pembiayaan yang fleksibel dan terjangkau menjadi semakin mendesak dan sulit. Namun, tantangan yang dialami oleh UMKM bisa kita hadapi dengan adanya solusi dan langkah yang strategis dari berbagai pihak. Seperti salah satunya adalah pemerintah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, digitalisasi UMKM memberikan banyak manfaat. Di antaranya membantu pemasaran produk di masa pandemi dan mempermudah transaksi. Selain itu, digitalisasi UMKM juga mempermudah pencatatan keuangan melalui penggunaan platform pembayaran digital hingga pelatihan pengembangan usaha. Dengan perkembangan ekonomi digital yang sangat cepat, transformasi digital sudah menjadi suatu keharusan bagi UMKM guna meningkatkan efisiensi dan pengembangan usaha. Dalam rangka menaikkan kelas UMKM serta mendorong adopsi teknologi digital, pemerintah mengupayakan berbagai inisiatif dan kebijakan, salah satunya melalui program Bangga Buatan Indonesia. Pemerintah dapat memberikan peran penting dengan meluncurkan program pelatihan yang fokus pada peningkatan literasi keuangan dan digital bagi pelaku usaha mikro. Seperti dengan memahami cara menggunakan platform vintage dan mengelola keuangan, sehingga para pemilik usaha dapat lebih percaya diri dalam mengambil keputusan finansialnya. Selain itu, ada lembaga keuangan yang harus beradaptasi dengan kebutuhan usaha mikro. Mereka perlu mengembangkan produk pembiayaan yang lebih fleksibel, dengan persyaratan yang lebih mudah untuk dipenuhi. Penggunaan teknologi untuk analisis resiko yang lebih baik bisa membantu lembaga keuangan untuk memberikan akses pembiayaan kepada usaha mikro yang sebelumnya terabaikan. Selain dari kedua pihak tadi, peran komunitas dan organisasi non-pemerintah juga tidak kalah penting. Mereka dapat membantu menjembatani kesenjangan antara pelaku usaha mikro dan lembaga keuangan. Dengan memberikan bimbingan, pelatihan, dan dukungan, organisasi-organisasi ini dapat membantu usaha mikro dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pinjaman. Selain bekerja sama dengan beberapa pihak, usaha mikro juga bisa dihadapi dengan strategi pelatihan dan edukasi yang dimana cara tersebut dapat meningkatkan pelatihan digital dan pengetahuan tentang teknologi yang relevan bagi UMKM seperti e-commerce, pemasaran digital, dan manajemen keuangan digital. Lalu, cara yang kedua yaitu inkubasi bisnis, yang dimana cara ini memberikan pendampingan dan bimbingan kepada UMKM dalam mengembangkan strategi digital mereka dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan operasi bisnisnya.
Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil mengenai kasus kesulitan akses pembiayaan merupakan tantangan signifikan yang dihadapi usaha mikro di era digital. Meskipun tantangan ini kompleks, dengan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, komunitas, dan strategi yang tepat dapat memberikan peluang untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi usaha mikro. Dengan akses yang lebih baik ke pembiayaan, diharapkan bagi usaha mikro dapat tumbuh, berinovasi, dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan terus belajar. Saya, Naysila Ismailia dari Universitas UPN Veteran Jawa Timur, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.